I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can... Pelatih Vietnam mengaku ogah lawan timnas Indonesia asuhan Sinteyong di FIFA Matchday. Memilih China karena apa coba? Dan di informasi bola selanjutnya, kabar baik timnas Indonesia Sandy Wallace sudah OTW jalur udara. Dan yang terakhir, timnas Indonesia versus Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Komposisi pemain sudah paling oke. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, di informasi yang pertama, Vietnam akan menjalani 3 laga persahabatan atau FIFA Matchday pada Oktober ini. Uniknya tidak ada timnas Indonesia dalam agenda negara tersebut. Bukan hanya timnas Indonesia, ternyata Thailand pun juga tidak diundang untuk menjadi lawan Vietnam dalam laga persahabatan. Padahal timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong saat ini sedang memiliki kualitas primanya sehingga bisa menjadi lawan yang tangguh untuk menguji kekuatan. Namun kenapa pada akhirnya pelatih Vietnam lebih memilih melawan China dibandingkan timnas Indonesia? Agenda timnas Vietnam pada Oktober ini terlihat sangat padat karena ada 3 pertandingan persahabatan yang akan dilakoninya. Dimulai dengan pertandingan melawan China pada 10 Oktober, lalu melawan Uzbekistan pada 13 Oktober. Kemudian timnas Vietnam akan berangkat ke Korea Selatan untuk menjalani laga tandang pada 17 Oktober. Sayangnya Vietnam tidak akan diperkuat oleh bintangnya yang juga menjadi momok timnas Indonesia seperti Nguyen Quang Hai dan Dong Van Hau. Dari ketiga tim yang akan dihadapi Vietnam sangat jelas terlihat tidak ada negara ASEAN apalagi Indonesia. Ya, pelatih Vietnam Philippe Troussier sendiri sudah secara terang-terangan menyebut bahwa pertandingan melawan Thailand dan timnas Indonesia memang menarik untuk digelar. Apalagi melihat sejarah panjang persaingan ketat antara Vietnam dan Indonesia di wilayah Asia Tenggara ini dalam dunia sepak bola. Saya tahu pertandingan melawan China, Thailand, dan timnas Indonesia itu sangat menarik bagi para penggemar karena sejarah pertandingan kedua tim ya, kata pelatih Vietnam. Di sisi lain, pelatih Vietnam juga menyebutkan bahwa dirinya tak ingin melawan timnas Indonesia ataupun Thailand. Alasan utamanya adalah karena ia ingin menguji kekuatan anak asuhnya melawan tim yang punya peringkat di atas Vietnam dalam ranking FIFA. Namun saat ini timnas China berada di ranking lebih tinggi daripada timnas Vietnam dalam ranking FIFA. Yang lebih penting bagi saya adalah apa yang akan terjadi di atas lapangan nanti, kata pelatih Vietnam. Seperti diketahui ranking FIFA China, Uzbekistan, dan Korea Selatan berada jauh di atas Vietnam sehingga bisa menjadi lawan yang tangguh dalam laga persahabatan. Sementara timnas Indonesia masih berada di bawah Vietnam namun berkat kejeniusan Sinteyong, posisi skuad Garuda di ranking FIFA perlahan namun pasti sudah mulai meningkat. Ya, pelatih Vietnam mengaku sedang tidak ingin menjalani pertandingan yang gampang karena ingin bereksperimen dengan strateginya serta memberikan kesempatan pada pemain baru. Oh ya, tentu saja tidak mengharapkan pertandingan yang mudah. Pada saat yang sama, saya juga ingin bereksperimen dan memberikan kesempatan pada pemain yang baru dipanggil, kata pelatih Vietnam itu. Dan di informasi selanjutnya, Sandy Wallace merupakan satu di antara 26 pemain timnas Indonesia pilihan Sinteyong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa Kevin Michelin ini berpeluang mengisi amunisi timnas Indonesia pada pertandingan 2 leg melawan Brunei Darussalam. Ya, mengingat waktu yang mepet, sang pemain dilaporkan telah bertolak menuju Ibu Pertiwi. Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram pribadi Sandy Wallace pada Minggu 8 Oktober malam. Dalam 2 unggahan story-nya, Sandy Wallace menerangkan posisinya terkini sedang di Bandara Brussels, Belgia. Hal ini diketahui lewat tautan lokasi yang disematkan pemain 28 tahun itu. Ya, berlanjut Sandy menggambarkan dirinya sedang di bangku penumpang pesawat menghadap keluar. Ia membocorkan tujuan penerbangannya yaitu Indonesia. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia. Perlahan Sandy kerap menerima nasib tak beruntung jika hendak membela timnas Indonesia. Setidaknya terdapat 3 agenda yang dilewatkan oleh pemain berusia 28 tahun itu. Yang pertama, saat Sandy baru dinaturalisasi dan tergabung untuk skuad Piala AFF 2022. Sinteyong selaku pelatih harus mencoretnya karena dibekap cedera. Walhasil, Sinteyong hanya memilih Jordi Amat yang saat itu satu gerbong naturalisasi bersama Sandy Wallace. Nasib kurang beruntung juga ditujukan Sandy dalam gelaran FIFA Matchday. Saat FIFA Matchday pada Maret kemarin, ia harus absen pertandingan antara timnas Indonesia versus Burundi.
Sedangkan saat FIFA Matchday pada Juni 2023, Sandy Wallace tidak bermain pertandingan timnas Indonesia melawan Argentina dan Palestina. Ia hanya turut serta mengisi bangku cadangan. Sinteyong tak bisa menurunkan Sandy karena alasan yang serupa pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Adapun momen debut Sandy Wallace baru terjadi saat FIFA Matchday pada September 2023. Sandy Wallace tampil memukau saat timnas Indonesia mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berarti untuk agenda ke depan, Sandy berpeluang untuk memainkan partai keduanya bersama timnas Indonesia. Ya, kans penampilan Sandy cukup terbuka, mengingat Jordi Amat harus absen juga karena cedera. Maka Sandy dapat menjadi opsi trio back timnas Indonesia. Terlebih peran itu juga diemban oleh Sandy saat penampilan terakhir di bawah asuhan Sinteyong. Ya, Sandy Wallace tampil dalam pertandingan Jupiler Pro League Liga Belgia antara Anderlecht versus KV Mechelen pada Minggu 8 Oktober kemarin. Namun momen itu tidak dilalui Sandy Wallace dengan baik. KV Mechelen harus menerima kekalahan dengan skor 3-1 atas tim tuan rumah. Walhasil kekalahan Sandy Wallace dan kawan-kawan membuat tim lawan memuncaki klasemen sementara kasta utama Belgia. Dan hasil itu berbeda untuk membuat KV Mechelen makin sibuk berkutat di papan tengah klasemen. Dan pada saat ini klub yang menaungi Sandy bertengger di peringkat ke-10, adapun posisinya dapat lebih buruk mengingat seluruh pertandingan pekan ini masih belum digulirkan. Ya, seharusnya KV Mechelen dapat melesat ke papan atas jika tak meraih hasil minor dalam 4 laga terakhir. KV Mechelen meraih 3 kekalahan serta hanya 1 kali hasil imbang. Dan pada seluruh laga tersebut, Sandy tampil sebagai pilihan utama pelatih KV Mechelen yang bernama Steven De Voer. Ia telah mencatatkan 9 penampilan hingga pekan ke-10 dan kini selepas membela KV Mechelen, Sandy Wallace dihadapkan pada agenda timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan memainkan 2 pertandingan pada kualifikasi Piala Dunia 2026 tahap pertama nantinya. Now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks.